akan NII Sawi 9 yang lebih masif ya, yang jumlah umatnya cukup banyak, dan kemudian umatnya itulah yang mengumpulkan uang dalam bentuk kiror, idihor, kemudian infak, zakat dan sebagainya, itu untuk membangun Al-Zaitun. Jadi Al-Zaitun itu dibangun dari kekuatan umat yang ada di berbagai teritorial atau daerah dari dari berbagai kabupaten ya. Ada kurang lebih 500 kabupaten. Jadi untuk mengirimkan dana-dana umat dari berbagai kabupaten itulah mereka mentransmisikannya itu lewat rekening bank. Itu masuk dalam kelompok gerakan bawah tanah atau clandestine. Dan saya kira salah satu anak buah dari Panji Gumilang telah membocorkan ya bagaimana cara mendapatkan pendanaan tersebut. Contohnya misalnya kewajiban membayar uang fiskal, kemudian denda pada anggota yang melakukan pelanggaran di sana seperti merokok. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa anggota NII ini saling bekerja sama dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifatnya adalah modus penipuan. Bahkan anggota NII ini juga menghalalkan berbagai cara kriminal seperti merampok untuk mendapatkan kucuran dana. Kemudian juga anggota tersebut mengaku bahwa contohnya dalam peringatan 1 Muharram tahun 2008 itu Panji Gumilang bisa mendapatkan uang sebesar 4 miliar dalam 1 jam untuk mengumpulkan barang bukti. Dengan demikian saya kira Baris-Krim dengan bukti-bukti yang dinyatakan cukup terkait dengan pidatonya, pernyataannya lewat IT, itu harus juga dilakukan dengan penilaian-penilaian ahli. Tafsir yang menentukan bahwa menista itu seperti apa, kemudian terkait dengan agamanya ini seperti apa. Dengan demikian, kalau sampai pada suatu penistaan berarti kan merendahkan martabat, merendahkan agama. Ini memang suatu yang sangat suatu sangat bahaya sekali kan. Di dalam pesantren anak dibina sedemikian rupa untuk jadi insan mulia, maka seyogyanya tanda petik kurikulum yang berkembang di masyarakat akan berkelindan dengan itu. Bagaimana hasil tempaan di dalam lingkungan pesantren, begitu kembali ke masyarakat mereka juga bisa terpupuk, terpelihara, berkesinambungan, segala macam budi pekerti dan akhlak mulianya. Nah, menjadi persoalan saya pikir kalau kemudian sudah ada ketidaksinkronan satu sama lain. Masyarakat punya ekspektasi tinggi terhadap para santri, anggaplah demikian. Tapi pada saat yang sama ternyata pesantren tidak bisa mencapai atau memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Maka ya kita patut risau. Tidak sesuai dengan paham kebanyakan. Baik. Katakanlah dengan kurikulum Kementerian Agama. Nah, memang persoalannya adalah tidak semudah katakanlah membina, tetapi kita tahu bahwa mereka alumni akan terjun ke masyarakat. Baik. Nah, ketika pemahaman dan pengamalan agama mereka berbeda dengan masyarakat kebanyakan, maka mereka akan teralienasi, mereka akan termarginalkan atau dimarginalkan oleh masyarakat karena pilihannya hanya dua. Apakah mereka menjadi makmum, jamaah, atau menjadi imam? Polemik Al-Zaitun, BNPT dorong NII masuk daftar organisasi teroris. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendorong Gerakan Negara Islam Indonesia masuk ke dalam daftar organisasi teroris. Hal ini menyusul munculnya polemik di Ponpes Pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Abu Toto alias Panji Gumilang. Selain isu penistaan agama, keterkaitan Ponpes Al-Zaitun dengan NII kembali diungkit dan mencuat ke permukaan. BNPT berpandangan afiliasi dan keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII secara historis memang ada. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Deradikalisasi BNPT Ahmad Nur Wahid. Persoalannya adalah apakah sampai saat ini masih ada. Tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholder terkait lainnya, kata Nur Wahid kepada awak media di Jakarta Sabtu 8 Juli. Sebagaimana diketahui, DI atau TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosoewirjo.
Namun pasca reformasi dengan dicabutnya UU Anti Subversi nomor 11 PNPS 1963, praktis negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini. Menurut Nur Wahid, walaupun ada keterkaitan historis antara Al Zaitun dan NII, BNPT juga tidak bisa serta-merta menjeratnya dengan UU Anti Teror. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme seperti JI atau Jamaah Islamiyah, JAD Jamaah Ansharud Daulah, JAT Jamaah Ansharut Tauhid dan lainnya, ujarnya. Hingga saat ini menurut Nur Wahid, NII tidak tercantum dalam DTT-OT sebelum mendapatkan ketetapan dari pengadilan. Karena itulah melihat dari aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTT-OT sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana terkait penanganan kasus Al Zaitun. Menurut Nur Wahid, harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum maupun pidana khusus sesuai bukti-bukti yang cukup. BNPT berperan dalam pengawasan dan monitoring bersama lembaga terkait guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaitun dengan jaringan NII. Namun hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri serta cipta kondisi agar menjamin stabilitas Komtibmas, katanya.